Shalom, selamat pagi anak-anak hebat ya kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ya, Bapak yakin kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran agama Kristen dengan tema hidup bergantung pada kuasa Allah. Anak-anak boleh buka bukunya halaman yang ke-80. Biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan kita dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Anak-anak boleh mengikutinya dalam hati ya. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, anak-anak hebat kelas 4, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-2b sampai ayat yang ke-10 ya, dengan tema judul di situ mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Kita akan baca kembali. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Nah, ayat berikutnya, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ya pada hari ini. Nah, anak-anak hebat kelas 4, coba anak-anak perhatikan ada dua gambar yang ada. Gambar yang pertama, gambar yang di atas adalah benalu. Kemudian gambar yang kedua, anak-anak bisa perhatikan yang warna ungu, itu adalah bunga anggrek. Nah, kalau anak-anak perhatikan pada gambar berikut, keduanya adalah menempel di batang pohon anak-anak. Benalu anak-anak, akarnya dapat merusak kulit pohon. Bahkan benalu yang ada pada gambar pertama itu akan mencuri, meresap sumber makanan yang ada pada batang pohon yang ditumpanginya, sehingga lama-kelamaan batang pohon itu akan menjadi mati anak-anak. Dan kemudian gambar yang kedua, anak-anak bisa perhatikan yang warna ungu, itu adalah bunga anggrek. Bunga anggrek memiliki daun yang sangat hijau dan kemudian bunga yang sangat indah. Dan kehadiran bunga anggrek yang menempel di pohon tidak menyebabkan pohon yang ditumpanginya menjadi mati anak-anak. Kira-kira anak-anak pilih yang mana? Pilih benalu atau pilih yang anggrek ya? Kalau Bapak memilih bunga anggrek yang indah yang berwarna ungu, karena dia sangat indah dan disukai oleh orang.
Nah, berkaitan dengan tema pembelajaran kita hari ini adalah bergantung pada kuasa Allah, sama seperti pohon yang tadi anak-anak ya. Arti kata bergantung adalah menyadarkan diri pada seseorang atau sesuatu dan terikat pada kekuasaan. Bergantung pada kuasa Allah artinya tidak dapat melepaskan diri dari kuasa Allah. Bagaimana kita sungguh bergantung ya pada kuasa Tuhan ya, sehingga hidup kita akan semakin dibawa Tuhan untuk semakin indah anak-anak. Nah, manusia diciptakan dengan kehendak bebas untuk memilih keputusan sendiri dan merencanakan kegiatan masa depan. Tetapi manusia tidak sanggup menentukan jalannya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Jadi anak-anak, sungguh betapa penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan, sebab Dia yang memberikan kita, menentukan jalan bagi kita, memberikan pertolongan bagi kita, bahkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak yakin semua anak-anak di rumah memiliki cita-cita ya, dan pastikan apa yang menjadi cita-cita anak-anak semua kita serahkan ya pada kuasa Tuhan. Nah, kemudian anak-anak, dalam tokoh Alkitab Perjanjian Lama ada seorang yang disebut ya namanya ya Nabi Elia. Ia bersembunyi di tepi sungai Kerit ya. Karena Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan ya burung gagak yang membawa daging dan roti untuk dimakan. Di sini kita dapat melihat ya anak-anak bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa memakai siapa saja termasuk burung gagak ya untuk memberi makan, membawa makanan kepada Nabi Elia. Nah, anak-anak hebat kelas 4, manusia membutuhkan Tuhan. Anak-anak ya yang di rumah juga membutuhkan Tuhan, dan kita harus taat kepadanya ya dengan menyerahkan apa anak-anak? Ya, menyerahkan semua rencana, keputusan ya kepada Tuhan, membawa seluruh cita-cita anak-anak semuanya kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada kuasa Allah harus memiliki hati yang terbuka untuk menerima ya keputusan Allah ya. Bapak yakin dan percaya anak-anak yang ada di rumah, anak-anak hebat kelas 4 adalah anak-anak yang sungguh-sungguh bergantung kepada kuasa Allah. Sehingga Bapak yakin setiap anak-anak yang ada di rumah yang sedang mengikuti pelajaran hari ini, semuanya boleh melihat ya bagaimana kedahsyatan ya kebesaran Tuhan akan dikerjakan ya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, papa mama kita, bahkan dalam ya masa depan kita. Nah, anak-anak hebat kelas 4, manusia dapat merencanakan dan mengambil keputusan, tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Hanya kepada Allah manusia harus percaya dan taat serta menyerahkan apa anak-anak? Iya, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Nah, mulai hari ini Bapak rindu untuk setiap anak-anak di rumah mengambil komitmen ya sungguh-sungguh berjanji kepada Tuhan untuk ya tetap percaya ya dan taat, dan menyerahkan seluruh ya kerinduan bahkan cita-cita anak-anak semuanya hanya kepada Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengerjakan tugas, Bapak rindu berdoa untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Dalam pelajaran agama Kristen yang bertemakan hidup bergantung pada kuasa Allah, kami berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Biarlah kiranya setiap anak-anak yang ada di rumah hari ini mengambil satu janji kepada Tuhan, supaya setiap anak-anak yang ada di rumah boleh sungguh-sungguh ya bergantung kepada
kuasa-Mu Tuhan. Aku berdoa memberkati buat papa mama mereka dalam pekerjaan. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Bahkan kami berdoa juga buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Kami percaya masa depan yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami semua diberkati, sehingga segala pujian syukur hanya kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.